hormati Gadik, dengan hormat saya sebut AKP Abdul Hakim, serta Danton Pengasuh dan rekan-rekan kerja lainnya, tentunya para peserta Cerdik Bang Spes. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan paparan kami terkait persoalan yang sudah diberikan, yaitu tugasnya adalah, saya bacakan. Telah datang di rumah petugas Babin Kamtibmas di desa Harjaraya, di mana ia ditugaskan bahwa di kampung A dan dengan kampung B sedang terjadi konflik. Berarti Babin Kamtibmas yang dilapori ini atau yang didatangi ini adalah bukan merupakan Babin Kamtibmas dari 2 wilayah atau 2 kampung yang sedang terjadi bentrok. Ternyata terjadi konflik atau perkelahian pemuda antar warga tersebut, dan saat ini masih berlangsung. Menurut keterangan warga yang datang, penyebab permasalahannya sepele, yaitu tentang kesalahpahaman informasi yang beredar di kampung A oleh perilaku dan pernyataan warga kampung B. Namun karena terjadi salah paham tersebut dan dipicu oleh pikiran-pikiran negatif pada kedua warga kampung tersebut, sehingga terjadi perkelahian dan melibatkan banyak warga dari kedua kampung, terutama pemuda dan remaja. Warga yang datang juga menambahkan, perkelahiannya tidak ada yang membawa benda-benda sebagai alat, namun hanya perang mulut, tetapi sangat serius. Jadi dalam bentrok antar kampung ini, antar warga tidak menggunakan alat. Petugas Babin Kamtibmas mengetahui bahwa kedua kampung tersebut sudah lama terjadi kurang biasa saling menerima dalam segala hal, terutama bagi para pemuda dan remajanya. Masing-masing kampung ada perangkat desanya dan juga ada tokoh masyarakatnya, yang lain yang selama ini cukup berpengaruh terhadap warganya. Tugas yang diberikan dari persoalan yang telah disampaikan tadi, yaitu menurut saudara, apa langkah-langkah pokok yang harus segera dilakukan mulai dari menerima laporan warga sampai kegiatan akhir sebagai anggota Babin Kamtibmas. Yang kedua, bagaimana bentuk atau sistem pelaporan yang harus dilakukan dan siapa saja yang harus dilapori, mengingat peristiwa yang masih berlangsung dan melibatkan banyak warga. 3. Apa saja diskresi yang harus dilakukan dalam rangka menyikapi insiden tersebut. Dan yang keempat, yaitu saudara mengetahui bahwa di kampung tersebut terdapat beberapa tokoh masyarakat yang notabene memiliki pengaruh terhadap warga. Bagaimana cara kita mengajak mereka untuk bisa dapat bantu meredam terjadinya bentrok antar kampung tersebut. Baik, di sini kami sudah membuat suatu jawaban dari soal yang telah diberikan. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu menghubungi Babin Kamtibmas yang ada di kampung A dan kampung B bersama perangkat Babinsa dan kepala desa. Termasuk di dalamnya adalah sebelumnya, yaitu melaporkan kepada Kapolsek bahwa telah terjadi bentrok antar kampung di kedua wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, mendatangi TKP dan melakukan penanganan awal bersama dengan rekan kerja dan perangkat pemerintah pada desa tersebut. Rekan kerja di sini yang dimaksud adalah kepala desa dan Babinsa. Kalau untuk rekan kerja, untuk perangkat pemerintah adalah elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur-unsur lainnya. Berikutnya yaitu mengundang dan mempertemukan elemen masyarakat dari kedua kampung yang difasilitasi oleh pihak pemerintah tingkat kecamatan atau unsur muspika sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Kemudian membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, bermaterai dan diketahui oleh unsur muspika. Memberikan himbauan Kamtibmas kepada warga kedua kampung terkait masalah berita hoax. Berikutnya yaitu mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media. Kemudian mengedukasi masyarakat agar bersikap toleransi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang bersifat sara. Dan yang terakhir adalah mensosialisasikan peraturan adat dan menghimbau warga masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan
keagamaan. Itu adalah langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terjadi persoalan seperti yang diuraikan dalam pertanyaan tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Bentuk pelaporan yang dilakukan adalah yang bersifat langsung atau bebas. Kenapa seperti itu? Kita tidak lagi membuat laporan secara formil, laporan B, model B atau model A, tetapi secara langsung. Karena sifatnya sudah mendadak atau emergensi. Kemudian, yang harus dilapori adalah Kapolsek, Babin Kamtibmas dari kedua wilayah tersebut, serta elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi Kapolsek harus diberitahukan agar pimpinan dapat mengetahui suatu perbuatan terjadinya suatu masalah di dua wilayah. Kemudian di sini diskresi yang dilakukan adalah mendatangi TKP bersama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa dan elemen masyarakat dari dua wilayah tersebut. Kemudian untuk yang keempat adalah melakukan pendekatan pada elemen masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dan bisa membantu pihak kepolisian untuk mengendalikan massa melalui himbauan Kamtibmas. Jadi itu adalah langkah-langkah yang menurut kami dari kelompok 2 dilakukan dalam upaya meredam terjadinya bentrok antar kampung. Untuk selanjutnya saya meminta masukan serta hal-hal lainnya yang sifatnya konstruktif untuk membantu melengkapi jawaban-jawaban ini. Demikian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Bundan atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Jadi terkait perkelahian antar kampung ini sering terjadi dan kadang sudah didamaikan masih ribut lagi, berkelahi lagi, terulang lagi. Nah di sini kami dari kelompok 1 hanya memberikan masukan atau tambahan sedikit, semoga bisa diterima terkait perkelahian antar kampung atau antar suku. Jadi kita buatkan surat pernyataan, yang mana di situ kita buat surat pernyataan isinya bahwa dalam permasalahan antar kampung atau antar suku yang bermasalah saja yang diproses. Jadi tidak membawa nama kampung atau nama suku. Apabila di kemudian hari ada yang bermasalah saja diproses. Tidak usah bawa nama kampung atau nama suku. Jadi maksud saya jangan terulang lagi, sehingga apabila ada yang buat masalah dari kampung A, dia saja yang diproses. Langsung dia yang diproses, sehingga tidak menjadi pemicu keributan antar kampung. Seperti itu dibuat dalam surat pernyataan. Yang bersangkutan yang diproses, yang membuat permasalahan, sehingga tidak membawa nama kampung. Seperti itu. Demikian. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu.